Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Purwanto. Salam penggemar bonsai Indonesia dan pencinta tanaman hias. Untuk kali ini saya mau berbagi atau mau share pengalaman saya tentang beberapa tanaman. Dan untuk saat ini kita akan memperkenalkan tanaman, ada yang bilang ini samblong ya, samblong, atau ada juga yang menyebutnya dengan sirih Cina, tapi lebih terkenalnya nih samblong ya. Nah, tanaman ini biasa merambat di pepohonan, biasanya di halaman rumah atau apa ditanam, dan ini juga bisa dengan media air. Nah, cuma untuk saat ini saya akan coba untuk share supaya dia bisa ditanam di dalam pot, jadi pot yang besar maupun kecil, dan kita akan membentuknya menjadi tanaman hias yang sangat cantik untuk menghiasi halaman rumah kita, atau bagi pembonsai bisa juga untuk diletakkan di antara bonsai-bonsai kita. Jadi di antara ruang yang kosong ini sebagai pengisi. Jadi untuk bagaimana supaya mendapatkan hasil seperti ini, nah ini yang saat ini akan saya share. Jadi apa yang untuk merambatkan ini ya, bisa di zoom di sini. Nah, kebetulan saya menggunakan media moss untuk rambatannya, karena moss sangat mudah sekali untuk akar tumbuh masuk ke sini. Ya, dengan satu syaratnya adalah dia lembab ya. Jadi kalau kita nyiram, otomatis ini harus disiram. Cukup sehari sekali aja dia cukup. Nah, ini akar sudah pada masuk ke dalam moss nih. Ini akar sudah masuk ke dalam moss ya. Dan ini moss ini bagaimana cara membuatnya segala macam saya akan praktekkan di sini. Jadi para pemirsa atau mungkin ibu-ibu yang mau menghiasi halaman rumah dengan tanaman yang mudah ditemukan tanpa biaya yang mahal, tapi bisa menghasilkan tanaman yang cukup indah untuk menghiasi halaman kita. Nah, bagaimana caranya? Saya akan share di sini. Tetap ikuti video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Ya, untuk langkah pertama ya kita harus punya bibitnya ya. Jadi kita harus cari dulu pohonnya. Jadi ikutin terus pesan saya untuk mengambil pohonnya. Nah, kebetulan inilah tanaman aslinya seperti ini. Jadi dia tumbuh merambat. Nah, kita ambil tanaman-tanaman yang kira-kira bisa kita tanam. Kita sudah. Nah, seperti ini nih. Ya, seperti ini. Nah, inilah tanaman saingan dari janda bolong yang sedang ngetren ya. Jadi kalau janda bolong harganya per daun, ya, ini kita cukup gratis mencari di alam atau di sekitar kita. Jadi banyak sekali. Dan untuk keindahannya nanti tidak kalah dengan tanaman janda bolong. Kebetulan saya juga punya janda bolong, nanti bisa saya perlihatkan sebentar. Nah ini janda bolong. Bedanya adalah bolong-bolong ya. Ini masih gadis. Nah ya. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita mempunyai bibit ya, pasti kita juga siapkan media tanam. Yaitu kita punya pot. Ini adalah pot bekas juga ya, pot bekas yang kebetulan tinggi tempatnya, agak panjang ya, ini bagus nanti untuk kita tanamin samblong. Terus yang kemudian yang kedua kita harus inilah yang tadi saya bilang, ini untuk rambatan sebagai pengganti pohon yang biasa tanaman dia merambat. Jadi kita juga atur perampatannya dengan alat ini. Ini adalah dari moss. Bisa juga ya kalau misalnya moss itu susah ditemukan, kita bisa menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa kita lilit-lilit di pipa atau bambu. Kebetulan saya nyari pipa susah, ini adanya bambu. Jadi kita lilit-lilit di sini. Dan ini kenapa saya lindungi dengan teralis atau kawah kasa? Ini biar supaya awet aja. Supaya awet saja sebenarnya. Tapi bisa juga cuma diikat-ikat juga bisa. Ya. Karena ini nanti kena air terus, biar nanti ini karena banyak kayu pasti akan rapuh. Tapi kalau sudah ada kasa, ini akan menjadi lebih awet. Nah, terus kemudian media tanam. Media tanam ini adalah seperti tanaman-tanaman pada umumnya.
itu cukup media tanam yang campuran dari pasir, pupuk kandang, dan sekam. Sekam itu gunanya untuk bikin poros dan untuk menyimpan air biar tanaman tetap lembab. Ya. Nah, langkah pertama sebelum kita nanam tanaman samblong ini atau sirih Cina ini, kita atur dulu posisi rambatannya tepat di tengah media. Kita tancepin saja. Ya, seperti ini. Kemudian kita uruk dengan tanah. Jangan full dulu, karena nanti media tanahnya akan kita tambah setelah tanaman kita tanam. Ya, ini caranya adalah ini kita tanam dulu pas di tengah-tengah ya, karena kita akan tanam di sekelilingnya ini nanti. Nah, kemudian kita tekan supaya kita lebih kokoh. Ya, ya setelah seperti ini kita buat padat. Nah, inilah step pertama. Step pertama setelah mendapat seperti ini, baru kita pilih bibitan ini. Nah, kalau untuk menanam juga sangat mudah. Kita kebetulan ini sudah banyak punya akar, tapi walaupun tidak punya akar, tanaman ini juga mudah tumbuh. Ya, karena di air pun dia bisa tumbuh. Nah, kemudian kita ukur kedalamannya. Nah, kalau ini terlalu panjang, biar kita ketemu di sini, kita cukup potong aja. Jadi untuk bentuk atau ketebalan tergantung kreativitas masing-masing ya, beda. Kemudian kita tanam di antaranya ini, mengelilingi. Kita korek sedikit aja gini. Nah, kita tanam. Nah, ini pertama roboh dulu, tapi kita atur dulu, nggak apa-apa. Kita keliling dulu. Kita pilih yang sesuai. Kita tanam lagi. Nanti kalau kurang, gampang. Kita punya stok banyak di pekarangan. Nah, tanam sekitar 10 atau 15 cm nggak apa-apa. Karena pada dasarnya nanti dia juga akan nyari di udara ini, di mos juga dia akan nempel, akan cari makan di sana. Kita pastikan penataannya rapi, biar nanti kita pas pada waktu mau membentuknya gampang. Kayak cukup 4 pohon ini udah. Nah, sudah 3 pohon. Ini adalah yang keempat. Ini adalah tahap kedua, yaitu tahap penanaman mengelilingi dari calon rambatan ini ya. Nah, setelah kita tanam, kurang lebih pokoknya tergantung dari besar kecilnya, mau diisi banyak pun bisa. Jadi karena ini kebetulan potnya agak kecil, ukuran 25 mungkin ya. Nah, ini cukup dengan 4 pun sudah penuh ya. Kemudian setelah kita tanam mengelilingi rambatan ini, kita kemudian rangkai di sini ya, kita atur, kita berdiriin semua tanaman ya, karena fokus kita adalah tanaman ini bisa berdiri dan merambati tempat yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita bisa mengikatnya dengan tali, pakai kawat bonsai juga bagus, dengan tali yang di sekeliling kita, mungkin kita menemukan adanya tali juga boleh, tali rafia, atau bisa juga dengan kabel tis yang biasanya bapak-bapaknya tukang listrik punya kabel tis, bisa dipakai kabel tis. Nah, jadi kita nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting dia nempel di sini. Nah, kemudian kita masih bisa mengatur arah-arahnya. Nah, ini udah diikat sini ya, mungkin kurang gemuk ya. Kita bisa tambah lagi tanamannya. Kalau misalnya kurang gemuk, nah kita masih punya stok. Misalnya di sini akan bikin rimbun. Berarti lebih pendek dari awal, itu tadi yang tinggi kita pendekin sekarang.
ditanam di sini. Biar tanaman kita langsung kelihatan rimbun. Tapi pada dasarnya nanti kalau dia sudah tumbuh pun akan rimbun sendiri. Nah, kita tambahin di sini. Masih kurang, bisa kita. Nah, ini bekas potong aja, yang dibuang juga bawahnya, walaupun begini nanti dia akan tumbuh. Kita bisa tanam juga di sini. Kasih lubang biar gampang masuk. Nah, nanti kalau dia sudah tumbuh subur, dia akan rapat sendiri, karena pada dasarnya nanti kalau sudah dia biasanya kan memanjang. Nah, pas bagian panjangnya itu yang tumbuhnya terlalu panjang, misalnya ke atas nanti, ini bisa dipotong. Nah, sifat dari tanaman ini adalah di mana dia dipotong, dia akan mengeluarkan tunas baru. Jadi, kalau misalnya kepingin tunas di sini biar rapat, ya nanti pas kepanjangan kita potong, nanti dia akan cabang-cabang di sini. Jadi seperti yang sudah ada itu bisa tumbuh dulu seperti ini, bisa dilihat itu tadinya juga seperti ini, masih kurus begini awalnya karena masih belum ada pertumbuhan. Tapi setelah tumbuh subur dia akan rapat, dan itu nggak perlu memakan waktu lama karena tanaman ini gampang sekali tumbuh. Gampang sekali tumbuh. Yang penting syaratnya adalah lembab, dan lebih bagus tanaman ini ditaruh di halaman rumah yang tidak kena matahari langsung. Walaupun kena matahari langsung nggak apa-apa, tetapi tidak terus menerus. Artinya ada kalanya dia kena cuaca yang teduh. Ya, karena biasa di hutan dia tanaman ini tumbuh di alamnya adalah di hutan, di bawah pohon, merambat di pohon-pohon besar. Artinya apa? Berarti dia minta perlindungan kepada pohon itu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga masih ada yang menggalar. Kita ikat lagi. Nah, jadilah tanaman samblong atau saingan janda bolong nih, tidak kalah dengan janda bolong yang harganya mahal ya, yang lagi viral. Jadi untuk para penggemar tanaman hias dan bonsai Indonesia, jadi kita memang harus banyak-banyak berkreativitas dengan tanaman apapun. Kalau kita rawat, kita jadikan tanaman hias, asal kita atur sedemikian rupa, pasti juga akan menampilkan tanaman yang tidak kalah bagusnya. Jadi walaupun ini tanaman ini bisa dibilang adalah tanaman yang didapat dari gratis, dari alam, jadi nggak perlu beli ya, para sahabat bonsai dan penggemar tanaman hias. Jadi tidak semuanya tuh tanaman mahal ya, tidak semua tanaman mahal, karena di sekitar kita juga banyak ditemukan tanaman-tanaman yang bisa untuk menghiasi lingkungan kita. Ini adalah hasil akhir dari penanaman ini. Sambil kita habis ini kita siram ya. Habis kita siram, kita taruh di tempat yang teduh atau di halaman kita langsung. Cukup 1 kali sehari kita siram. Dan jangan lupa kalau misalnya kita punya spray, kalau mau nyiram cukup di sini juga. Kalau sudah sehari sekali, misalnya terlalu panas, kita bisa basahi dengan semprot di bagian rambatannya ini, di mosnya ini. Ya, demikianlah video ini saya buat, saya share untuk jadi pengalaman kita bersama. Kita sama-sama sering belajar. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih.